Ye Chen melancarkan teknik ruang waktu yang dahsyat, dan kecepatannya luar biasa cepat. Bahkan Wang Jian pun kini tak mampu mengimbangi kecepatan Ye Chen. Saat Wang Jian menyerang Ye Chen bahkan tak mampu menangkap bayangan Wang Jian, tapi kini kecepatan mereka berdua setara. Melihat serangan Ye Chen, Wang Jian meraung dengan ekspresi ganas. Kekuatan sihir di sekujur tubuhnya meledak, lalu menerjang Ye Chen. Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat, dan sebilah pedang jiwa melesat dari alisnya. Pedang jiwa ini sangat rahasia. Terlebih lagi, Wang Jian sama sekali tak menyadari teknik Ye Chen. Saat pedang jiwa itu mendekati Wang Jian memantulkannya, tapi sudah terlambat. Wang Jian ingin menghindar, tapi tak berhasil. Pedang jiwa langsung merasuk ke dalam pikirannya, dan seketika ia merasakan sakit yang menusuk. Pedang jiwa Ye Chen bergejolak di benak Wang Jian. Wang Jian kehilangan inisiatif saat itu dan hanya bisa melawan secara pasif. Namun, kekuatan jiwa Wang Jian tidak sekuat Ye Chen, dan sekarang ia pasif untuk melawan, seluruh pertahanannya terus-menerus berantakan. Ah! Wang Jian menutupi kepalanya dan berteriak. Semua orang terkejut setelah melihat pemandangan ini. Pada saat ini, Ye Chen tidak boleh melewatkan kesempatan bagus ini. Tinju petir. Ye Chen sekali lagi menggunakan tinju petir. Hanya tinju yang ganas dan mengerikan dengan kekuatan guntur dan kilat yang membombardir. Wang Jian tidak memiliki rasa menghindar, seluruh tubuhnya masih tidak dapat menyingkirkan serangan kekuatan jiwa. Bang! Ye Chen menghempaskan Wang Jian dengan satu pukulan. Sebelum tubuh Wang Jian mendarat, Ye Chen muncul di samping Wang Jian, dan kemudian sebuah tinju kait menghempaskan Wang Jian ke langit. Wow! Wang Jian memuntahkan seteguk besar darah, tubuhnya terbang ke udara, tubuh Ye Chen mendesing ke atas Wang Jian, dan kemudian sebuah tebasan di tubuh Wang Jian, seluruh tubuh Wang Jian dengan cepat menghantam tanah. Bang! Tubuh Wang Jian jatuh menghantam tembok, dan seluruh tembok kota runtuh. Puff! Tubuh Wang Jian yang terbaring di reruntuhan tembok kota, memuntahkan beberapa suap darah, pucat, hampir kehilangan efektivitas tempurnya. Ye Chen berdiri di samping Wang Jian, lalu menginjak tubuh Wang Jian, dan berkata, Wang Jian, kau tidak pernah menyangka akan diinjak-injak olehku suatu hari nanti. Setelah jiwa Wang Jian dihancurkan oleh Ye Chen, seluruh tubuhnya menjadi sangat lemah, dan pikirannya kacau. Kau, Wang Jian meremasnya cukup lama, lalu berkata sepatah kata pun. Kau tidak perlu bicara apa-apa. Aku masih baik hati. Aku akan memberimu waktu yang menyenangkan, kata Ye Chen. Sedikit kepanikan terpancar dari mata Wang Jian, tinju Ye Chen terangkat dan menghantam Wang Jian. Wang Jian menatap tinju Ye Chen yang tiba-tiba membesar, pupil matanya langsung mengecil, lalu ia tak tahu apa-apa. Puff! Kepala Wang Jian meledak, dan semua roh hancur. Semua orang di tim pengawal Senting terbelalak ketika melihat Wang Jian dibunuh oleh Ye Chen. Mereka tak percaya, Wang Jian selalu menjadi sosok mistis di tim pengawal Senting. Ia tak pernah terkalahkan, ia begitu kuat hingga terasa sesak. Namun kini ia telah dikalahkan oleh Dewa tingkat 8. Sungguh luar biasa. Setelah membunuh Wang Jian, Ye Chen menatap kota Senting, lalu berkata, turunkan kota Senting dan hancurkan. Bunuh! Gagak api meraung dan memerintahkan pasukan binatang buas untuk bergegas ke kota Senting. Pada saat ini, Kaisar Dewa, Jenderal Surgawi, Lu Tong, dan beberapa tokoh kuat lainnya dari 9 dewa tingkat muncul. Setelah pengorbanan terakhir, Kaisar Dewa belajar lebih saksama. Ia memindahkan semua penguasa di atas peringkat ke-7 dari pasukan bawahan ke Istana Dewa. Dengan cara ini, bahkan dalam keadaan khusus apapun, Istana Dewa adalah yang terkuat. Kaisar Dewa tidak menyangka Wang Jian akan mati, dan mati begitu cepat, atau mati di tangan Dewa peringkat 8. Jika ia tahu ini adalah akhir, ia tidak akan keluar sekarang. Apakah kau benar-benar diganggu? Bunuh aku. Hari ini, aku akan menumpuk mayat di luar kota Senting. Kaisar Dewa sangat marah. Bunuh. Setelah suara Kaisar mereda, terdengar teriakan di luar kota. Lin Jianwen bergegas ke kota bersama semua orang. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang kuat, adalah penguasa di dalam penguasa. Melihat ini, wajah Kaisar sedikit berubah. Jika Lin Jianwen dan orang kuat lainnya bergabung, akan sulit untuk mengatakan hasil dari seluruh pertempuran. Sekarang anak panah sudah ditali, jadi kita harus melepaskannya, dan kita tidak bisa mentolerir Kaisar mundur. Bunuh! Kaisar meraung, dan semua orang di pihak Senting bergegas keluar. Kedua belah pihak langsung bertabrakan. Kaisar Dewa, setelah bertahun-tahun, akhirnya kita punya kesempatan untuk bertarung. Lin Jianwen bergegas menuju jalan Kaisar Dewa. Lin Jianwen, aku ingin bertarung denganmu bertahun-tahun yang lalu. Sekarang biarkan aku melihat seberapa hebat dirimu. Kaisar Dewa minum banyak, dan kemudian kekuatan ilahi meletus. Itu jelas merupakan eksistensi tertinggi di antara 9 dewa peringkat. Ketika kekuatan ilahi Lin Jianwen dilepaskan, ia merasakan tekanan yang luar biasa. Ia tidak bisa berdiri di dekatnya selama ratusan meter. Kedua pria itu saling bertabrakan dengan kekuatan ilahi yang dahsyat, yang membuat dunia berguncang. Harimau Feitian memimpin anggota tim Senting untuk membunuh tim pengawal Senting, dan Harimau Feitian juga bertarung dengan wakil komandan tim pengawal Senting. Anggota tim lainnya langsung mengatur formasi dalam pertempuran.
Formasi ini dikembangkan oleh harimau Feitian dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah diagram susunan surga dan bumi jalan kaisar yang diajukan oleh manusia. Setelah semua anggota tim mengeluarkan kekuatan sihir mereka akan dapat memainkan kekuatan susunan surga dan bumi kaisar. Jika anggota pengawal Senting terjebak di belakang susunan Daoqian Kun kaisar, mereka pasti akan mati. Seluruh tubuh Liu Piaoyue dingin, di mana-mana akan berubah menjadi bongkahan es dan salju, semua orang akan membeku. Binatang suci yang dipimpin oleh gagak api merajalela di kota Senting. Pertahanan Senting dikalahkan, dan tidak ada perlawanan sama sekali. Semua orang kuat di pihak Senting terjebak oleh orang-orang kuat di pihak Lin Jianwen, sehingga pasukan binatang dewa menjadi kekuatan utama untuk menghancurkan kota Senting. Ye Chen muncul di hadapan sang jenderal, yang lengannya telah patah. Meskipun tidak memengaruhi kekuatannya, ia tetap mengkhawatirkannya. Lengannya dirobek oleh binatang dewa saat mereka menyerang kota Senting terakhir kali. Saudaraku Ye, aku akan bertarung. Pada saat ini, Malam muncul di sisi Ye Chen, dengan sikap yang sangat tegas. Ye Chen melihat penampilan Malam, tetapi juga melihat ketegasan di matanya. Ia memberi jalan dan berkata, balas dendam untuk rakyatmu dengan kekuatanmu. Keluarga Jenderal Dewa meninggalkanmu orang-orang seperti itu, hanya saja, hari ini aku akan membunuhmu, sejak saat itu tidak ada keluarga dewa. Aku akan memberitahumu bahwa meskipun hanya ada satu orang yang tersisa di keluarga para dewa dan jenderal, itu bukanlah jenderal surgawimu yang dapat dibandingkan satu sama lain. Kami para dewa dan jenderal adalah dewa perang yang unik. Malam akan mengepalkan tinjunya, berkata dengan sangat percaya diri. Kalau begitu aku akan menghancurkan mimpimu dengan tinjuku. Jenderal itu mendengus. Bunuh. Malam akan mengamuk, langsung melesat ke langit. Kekuatan ilahi sang jenderal surgawi meledak, dan momentumnya luar biasa. Di Istana Dewa, kekuatan jenderal surgawi berada di bawah Wang Jian, tetapi hanya sedikit lebih lemah. Namun, kekuatan Jiang Ye telah mencapai tahap awal takhta tingkat ke-9. Menurut situasi umum, Jiang Ye bukanlah lawan Tian Jiang. Namun, malam ini adalah latihan keras, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan duel burung pipit dewa, setiap kali tidak jelas, tidak tahu seberapa besar penderitaan yang dimiliki kekuatannya sekarang. Kekuatan magis malam akan meledak, dan seluruh tubuhnya gelisah oleh pakaian dan jubahnya, dan kekuatan bertarungnya bagaikan dewa perang yang perkasa. Siang akan bertemu malam setelah momentum seperti itu, seolah-olah melihat dewa jenderal. Saat itu, para dewa jenderal begitu cemerlang. Di seluruh tanah suci dan surga, hanya ada sedikit orang yang bisa menjadi lawan dewa jenderal. Aura kuat semacam itu tidak dimiliki semua orang dan tidak dapat ditoleransi oleh semua orang. Ye Chen melihat kekuatan Jiang Ye, tetapi ia juga terkejut. Inilah kekuatan klan Shen Jiang. Kedua pria itu saling bertabrakan dan pertempuran sengit pun terjadi. Meskipun kekuatan sang jenderal sangat kuat, setelah lengannya patah, efektivitas tempurnya memang sedikit terpengaruh. Jiang Ye membawa kehormatan seluruh keluarga dewa dan jenderal. Ia berjuang demi kehormatan keluarga dewa dan jenderal, jadi ia melakukan yang terbaik untuk bertarung terlepas dari segalanya, dan semua efektivitas tempurnya menunjukkan kekuatan super. Dalam waktu yang sangat singkat, pertempuran antara kedua pria itu telah terbagi menjadi tinggi dan rendah. Langit akan diredam oleh malam. Ia ingin membalikkan keadaan, tetapi ia tidak bisa melakukannya sama sekali. Ye Chen melihat hasil pertempuran telah keluar, dan ia tidak terus menunduk. Ia segera pergi untuk mencari lawan lainnya. Kota Senting telah rata dengan tanah. Pasukan Senting terlalu mengerikan. Di bawah tekanan pasukan Senting, tim pengawal Senting sama sekali tidak memiliki taktik dan kerjasama. Mereka benar-benar mandiri untuk bertarung. Kaisar Dewa, hari ini Istana Dewa Anda hancur total, kata Lin Jianwen. Kaisar Dewa menyipitkan matanya dan berkata, apakah Anda pikir Anda dapat memerintah tanah suci dengan cara ini? Sungguh konyol bahwa takdir tidak mengizinkan hal seperti itu terjadi. Karena kita berani melakukan ini, kita tidak takut pada Dewa Takdir, kata Lin. Mata Dewa tenggelam, karena ia melihat seorang anak berusia 3 tahun muncul tidak jauh, dan berjalan ke arahnya. Hidup dewa adalah milikku, kata Chen Changlun ringan. Ketika Lin Jianwen mendengar kata-kata itu, ia segera menyingkirkan kekuatannya dan berkata, ya. Apakah Anda dewa reinkarnasi? Kaisar Dewa menatap Chen Changlun dengan takjub. Ya, akulah dewa reinkarnasi. Kau membunuh keluargaku, kau harus membayar harganya, kata Chen. Dewa mendengarkan Chen Changlun, hatinya sedikit terkejut, lalu berpikir lagi, itu benar. Dewa reinkarnasi bereinkarnasi menjadi Chen Changlun, dan ia mengirim orang untuk membunuh Chen Ming dan yang lainnya. Ini memang pembunuhan keluarga Dewa Reinkarnasi. Wajah Dewa Reinkarnasi sulit dilihat. Meskipun Dewa Reinkarnasi hanyalah tubuh reinkarnasi, kekuatannya tak diragukan lagi. Jika Dewa Reinkarnasi turun tangan, nyawanya mungkin tak tertolong. Wajah Kaisar Dewa berubah dari buruk rupa menjadi ganas, bahkan jika orang di depannya adalah Dewa Reinkarnasi. Ia harus berjuang untuk hidup. Ayo, dewa itu menggertakkan giginya. Tubuh kecil Chen Changlun melangkah maju, kecepatannya mencapai tingkat yang sangat mengerikan, dan dalam sekejap, ia telah tiba di hadapan dewa. Dewa reinkarnasi terkejut, kecepatan ini sungguh terlalu cepat.
Chen Changlun menepuk Dewa Reinkarnasi dengan tangannya, dan kekuatan mengerikan tiba-tiba menyelimuti Kaisar Dewa. Kaisar Dewa ingin melawan, tetapi di bawah kekuatan ini, ia tidak dapat mengeluarkan kekuatannya sendiri. Apakah itu kekuatan Dewa Segel? Dewa merasakan kematian. Apa-apaan? Tubuh Kaisar Dewa tertembak oleh tangan kecil Chen Changlun dan terlempar keluar. Puff! Dewa memuntahkan seteguk darah, wajahnya semakin pucat dan jelek. Tubuh Chen Changlun muncul kembali di hadapan Dewa dan berkata, terkadang segala sesuatu harus dipertimbangkan konsekuensinya, itulah harga yang harus dibayar. Chen berkata, lalu ia mengambil tangan lain dan mengarahkannya ke kepala Dewa. Kaisar Dewa bahkan tak berdaya melawan, kepalanya, kotoran, sesaat, langsung meledak, Dewa Yuan hancur. Dewa dari Istana Dewa terbunuh, banyak orang di Istana Dewa melihat pemandangan ini, ketika Kopral tiba-tiba jatuh, hati mereka benar-benar tak berdasar. Dewa sudah mati, bagaimana mungkin? Dewa sudah mati, sudah berakhir, seluruh istana sudah berakhir. Petik 2, orang-orang di istana semuanya sia-sia, hampir kehilangan keberanian untuk bertarung. Pasukan binatang buas masih begitu berani memasuki tanah, para pemain yang menghukum dewa juga memainkan peran besar dalam pertempuran ini, tim pengawal Senting adalah bunga yang berguguran. Malam dan langit akan menjadi pertempuran, siang akan berdarah, pucat, dan malam meskipun pucat, tetapi kekuatan tempur masih sangat kuat, karena hatinya memiliki iman yang kuat, dia demi para dewa akan berjuang. Surga akan melihat adegan Kaisar Dewa terbunuh, yang juga merupakan pengaruh besar baginya. Dewa adalah pilar istana, begitu Kaisar meninggal, istana secara alami akan pecah menjadi militer. Dan dia akan dapat mati hari ini bahkan jika dia adalah dewa perang. Langit akan menarik napas dalam-dalam. Menghadapi situasi ini, ia hanya punya satu cara, yaitu berjuang keras, dan bisa membunuh sebanyak yang ia mau. Ia dan keluarga Senjiang telah berjuang selama bertahun-tahun, dan kini mereka juga sedang mencapai kesepakatan akhir dengan keluarga Senjiang. Bahkan jika mereka mati, selama mereka terbunuh, ia akan menjaga martabat keluarga Tianjiang, mati tanpa penyesalan. Langit akan meraung, dan membunuh malam. Malam akan minum, langit akan, dewa dan kaisar sudah mati, kau juga akan mati, tak diragukan lagi, bunuh. Petik 2, malam bekerja mati-matian, dia akan menjaga martabat Jenderal Dewa. Jika dia mati di tangan malam, dia benar-benar tidak akan punya muka untuk bertemu orang-orang dari keluarga Senjiang. Di bawah dukungan keyakinan ini, kekuatan malam akan meledak, dan kekuatan di dalam tubuh akan terkuras habis. Kedua pria itu bertarung dengan sengit, dan langit akan jelas berada di bawah angin, dan serangan terhadap malam akan terlalu dahsyat, dan langit hanya akan mampu melawan. Apa-apaan, malam akan menghantam Jenderal Langit, siang akan menanggung dampak dari kekuatan ini, sebuah tendangan akan mengenai malam, akan langsung menendang malam untuk menendang keluar. Keduanya memuntahkan darah, dan mereka tidak akan bernapas di malam hari, dan dia tidak akan memberi kesempatan untuk bernapas. Mereka bergegas ke Tianjiang lagi. Serangan itu masih sangat mengerikan. Langit akan sangat mengurangi kekuatannya, seluruh tubuh benar-benar tidak dapat mengimbangi, di bawah angin dia adalah malam yang terus-menerus meledak. Langit akan menghantam tanah dengan keras, memuntahkan sedikit darah, seluruh orang telah tak ada kekuatan untuk berdiri. Mengguncang tubuh malam sedikit, tetapi akan jauh lebih baik daripada siang. Berdiri di hadapan sang jenderal, ia menatap sang jenderal dan berkata, Tuhan akan menjadi keagungan sebuah keluarga, dan keluarga Tianjiangmu akan selalu adil bagi kami untuk melangkah di atas kaki yang satu. Wajah siang akan sulit dilihat secara ekstrim, ia ingin berjuang, tetapi tidak sama sekali. Langit akan bergemuruh, ia sangat enggan, Tianjiang dan keluarga Senjiang bertarung selama bertahun-tahun, dan akhirnya kalah. Siang yang lalu akan dikalahkan oleh sang jenderal, sekarang Tuhan tidak akan ada di sana, ia bahkan kalah dari masa depan sang jenderal. Sungguh memalukan, ini lelucon besar, Tuhan membuat lelucon seperti itu padanya. Malam tidak memberi siang akan mengatakan apa, tangan kekuatan ilahi terkondensasi, adalah telapak tangan ke kepala siang. Siang akan terbuka untuk menyaksikan telapak tangan malam bertepuk tangan untuk diri sendiri, dan kemudian di depan yang hitam, adalah apa yang tidak diketahui. Kepala Tianjiang hancur berkeping-keping oleh malam. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap langit, dan berkata, bisakah kau melihat para jenderal dewa? Aku telah membalaskan dendammu, aku telah menjaga martabat para jenderal dewa. Kau boleh menutup mata. Ye Chen menatap malam yang akan menjadi siang yang akan terbunuh, mendengarkan kata-kata malam, sudut mulutnya sedikit terangkat, karena malam merasa bahagia. Keluarga dewa pada awalnya begitu kuat, sekarang hanya malam yang akan menjadi satu-satunya. Malam membawa kehormatan dan aib seluruh keluarga dewa dan jenderal. Sekarang, membunuh jenderal malam adalah perlindungan terbaik bagi martabat para jenderal dewa. Pada saat ini, tidak ada ketegangan dalam pertempuran. Orang-orang di Senting kehilangan semangat juang mereka. Sekarang mereka dihancurkan oleh pasukan binatang dewa dan dibunuh oleh orang-orang Lin Jianwen yang gelisah. Mereka tidak menerima penyerahan diri, karena banyak dari mereka adalah korban dari pengadilan dewa. Mereka sekarat di tangan pengadilan dewa, dan keluarga mereka hancur. Kebencian mereka terhadap kuil itu tak terkira. Kota Senting telah menjadi reruntuhan, dan hampir semua orang di kuil Senting telah musnah.
Tak satu pun dari mereka, bahkan di atas tingkat ke-6 dewa, terbunuh. Ketika orang-orang ini terbunuh, mereka hampir menghancurkan pilar-pilar kekuatan yang melekat pada kuil. Ini adalah kerugian besar yang tak tertanggungkan oleh kekuatan apapun. Istana dewa hancur. Kehancuran itu begitu dahsyat sehingga seluruh tanah suci dan surga terkejut. Pada saat itu, kekuatan yang melekat pada istana dewa sangat ketakutan, takut dewa reinkarnasi akan membalas dendam kepada mereka. Banyak kekuatan memilih untuk melarikan diri, dan mereka semua bersembunyi dan tidak berani muncul. Bahkan beberapa kekuatan datang langsung untuk memohon ampun kepada dewa reinkarnasi. Setelah merebut kuil, dewa reinkarnasi tidak membangun kembali kota Senting maupun organisasi apapun. Semua orang kembali ke pulau dan melanjutkan kehidupan yang damai. Tidak ada istana dewa di tanah suci. Banyak orang tidak terbiasa dengan tempat mereka datang. Banyak orang sangat berhati-hati karena penindasan istana dewa. Kini setelah istana suci dihancurkan, beberapa kekuatan terbebas dan muncul kembali di hadapan dunia, serta dapat menjalani kehidupan yang adil dan jujur. Seluruh tanah suci dan surga telah banyak berubah, dan juga memiliki banyak vitalitas. Tidak seperti keheningan di masa lalu. Setengah bulan setelah kuil dihancurkan, kuil itu dinamai dewa dari 4 surga Brahman. Ini adalah seorang pria parubaya berjubah emas. Pria parubaya itu memandangi kota Senting yang hancur, mengangkat alisnya, lalu meraung memekakkan telinga. Siapa pelakunya? Banyak orang di tanah suci surga terkejut ketika mendengar kata-kata pria parubaya berjubah emas. Dewa bergelar 4 alam surgawi Sansekerta telah muncul. Apakah ini akan mengangkat seorang guru dan melakukan penyelidikan? Kejahatan apa? Apakah dia memiliki kemampuan untuk menemukan dewa reinkarnasi untuk menanyainya? Sepertinya badai tidak akan berhenti untuk sementara waktu. Di tengah spekulasi publik, sosok lain muncul di langit kota Senting, berdiri berhadapan dengan pria parubaya berjubah emas. Tatapan pria itu tenggelam dan berkata, "Siapa kau?" "Orang-orang memanggilku Palu," kata Palu itu. "Apakah kau Palu itu?" Pria berjubah emas terkejut. "Ya, aku di sini untuk membiarkanmu kembali dan memberitahu orang-orang di 4 alam surgawi Brahma bahwa siapapun yang berani melangkah ke alam suci, mereka akan dibunuh." Kata Palu itu, "Dewa Palu, meskipun kau terkenal jahat, kau bukanlah dewa terkuat dari 4 Brahma. Jangan terlalu sombong." Pria parubaya berjubah emas. Palu itu berkata, "Kalau kau tidak percaya, kau bisa mencobanya. Biarkan aku mencoba kemampuanmu dulu." Pria parubaya berjubah emas itu berkata sambil menebaskan pedang ke arah Palu Dewa. Palu itu berdengung, mengayunkan palu itu, dan menghantamkannya. Bang! Pedang panjang itu bertabrakan dengan Palu Dewa, dan kekuatan palu itu mengerikan. Dalam sekejap, pedang itu terguncang, dan retakan muncul di pedang itu. Pria parubaya berjubah emas itu terkejut. Palu Dewa itu sangat terkenal di 4 kerajaan surgawi Brahma, tetapi dia tidak percaya bahwa Palu Dewa itu benar-benar sekuat itu. Sekarang dia harus mempercayainya. Palu Dewa berkata, "Apakah kau ingin mencoba sekarang? Aku ingin kau kembali dan memberitahu mereka untuk jujur. Aku tidak keberatan membunuh mereka satu persatu." "Kau, bagaimana kau bisa begitu hebat?" Pria parubaya berjubah emas itu ketakutan. Palu itu menatap langit, lalu berkata, "Aku punya nama lain, tapi kau tak perlu tahu. Asal kau tahu, mereka yang memasuki tanah suci akan mati. Kalau kau tidak percaya, datanglah." Setelah palu itu selesai, tubuh itu segera menghilang. Pria parubaya berjubah emas itu berdiri di tempatnya cukup lama, tetapi ia masih tidak mengerti arti palu itu. Pria parubaya berjubah emas itu tidak berani tinggal di tanah suci. Ia sangat yakin bahwa palu itu memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Pria parubaya berjubah emas itu pun pergi dengan arogan, yang mengejutkan banyak orang dan semakin mengagumi kekuatan palu yang mengerikan itu. Kehancuran istana dewa telah menjadi kenyataan. Dulu, banyak orang tidak terbiasa dengan hal ini. Namun, setelah 1 atau 2 bulan, orang-orang di tanah suci dan surga terbiasa hidup tanpa kuil. Tanpa istana dewa dan batasan organisasi lainnya, tanah suci dan surga menjadi lebih aktif. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Ye Chen dan yang lainnya di pulau itu. Setelah kembali ke pulau, Ye Chen kembali memasuki kondisi kultivasi tertutup. Kali ini, ia berencana untuk menerobos ke tahta dewa tingkat ke-9 sebelum keluar dari celah. Di lautan luas, terdapat sebuah pulau. Saat ini, ada 2 orang berdiri di pulau itu, satu adalah anak berusia 3 tahun, yang lainnya adalah seorang pria berjubah. "Bagaimana situasi di 4 Brahmana?" tanya Chen Changlun. Pria berjubah itu menggunakan palu. Palu itu berkata, "Sebelumnya aku sudah memperingatkan beberapa orang di pihak 4 Brahma. Sekarang aku tidak tahu apakah mereka akan jujur untuk sementara waktu. Apakah kau akan pergi ke surga 4 Brahma?" Chen Changlun berkata, "Wilayah suci surga pada dasarnya stabil. Selama kita bisa mengendalikan dewa bergelar dari alam surgawi 4 Brahma, maka tidak akan ada masalah di sini. Jika kau memutuskan untuk pergi ke surga 4 Brahma, aku akan pergi bersamamu untuk melindungi keselamatanmu," kata palu itu. "Kau tidak perlu menemaniku untuk saat ini. Aku tidak masalah berurusan dengan dewa bergelar sekarang. Kau harus berjaga di alam suci dan mencegah orang-orang itu datang ke alam suci," kata Chen Changlun. Palu itu mengangguk dan berkata, "Ya, semuanya tergantung pada pengaturanmu."
Apakah ada kabar dari King Qi sekarang? Tanya Chen Changlun. Sedikit kabar, tapi perlu dikonfirmasi. Kata Palu itu. Oh, di mana dia? Tanya Chen Changlun. Sepertinya dia telah mencapai langit tanpa warna. Kata Palu Dewa. Itu langit tak berwarna. Setelah mendengar ucapan itu, Chen Changlun mengangguk dan berkata, bagus. Jika dia bisa berdiri kokoh di langit tak berwarna, itu akan sangat bermanfaat bagi kita di masa depan. Tian Yan masih berada di dunia berwarna selama 18 hari. Kita harus menyelamatkannya, kata Palu itu. Chen Changlun berkata, urusan ini akan ditangani oleh seseorang. Baiklah, sekarang kau hanya perlu mengelola tanah suci dan surga dengan baik, dan hal-hal lain akan mengikuti pengaturannya. Baik, Palu Dewa berkata dengan hormat, lalu dengan cepat menghilang di hadapan Chen Changlun. Chen Changlun menatap lautan luas dengan dua sinar cahaya di matanya. Mulai saat ini, dia akan bertindak, akan menyerang Dewa Takdir. Setelah Chen Changlun kembali ke pulau, ia tiba di pintu kamar tertutup Ye Chen, lalu mengirim pesan kepada Ye Chen, Dewa tertinggi, aku akan meninggalkan alam suci dan pergi ke alam surgawi 4 Brahma. Berhati-hatilah saat berada di tanah suci. Setelah mendengar kata-kata di dalam kamar, Ye Chen menjawab, kamu juga berhati-hati. Baik, kata Chen Changlun. Kemudian Chen Changlun pergi. Ia datang ke kamar Lin Jianwen. Lin Jianwen melihat Chen Changlun dan langsung memberi hormat, aku telah melihat Dewa Reinkarnasi. Chen Changlun duduk dan berkata, aku akan meninggalkan tanah suci dan surga. Kamu akan bertanggung jawab atas urusan tanah suci dan surga, terutama untuk melindungi Ye Chen. Dia sangat berperan dalam kemenangan kita. Lin Jianwen berkata dengan sungguh-sungguh, yakinlah, Dewa Reinkarnasi, kami akan melindungi keselamatan Ye Chen. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan membiarkan Ye Chen kehilangan sehelai rambut pun. Chen Changlun mengangguk dan berkata, baiklah, sekarang tanah suci tampak stabil, tetapi arus bawah mungkin bergejolak, jadi kita tidak bisa menganggapnya enteng. Lin Jianwen mengangguk dan berkata, aku sudah mengatur untuk turun. Meskipun kita berada di pulau ini, kita semua tahu situasi tanah suci dan surga. Kita akan segera tahu jika ada gangguan. Aku telah meninggalkan seorang pembantu untukmu di tanah suci. Namun, dia hanya bisa menghadapi para dewa bergelar yang berasal dari 4 alam surgawi Brahma, dan dia tidak akan menyerang orang-orang di bawah mereka, kata Chen. Lin Jianwen bergerak sedikit dan berkata, selama tidak ada dewa bergelar, tidak akan ada kesalahan. Aku percaya pada kemampuanmu, kata Chen. Chen Changlun meninggalkan pulau dan pergi ke 4 Brahma. Chen Changlun pergi kurang dari setengah bulan, dari 4 alam surgawi Brahma datanglah dewa bergelar, datang ke alam suci surga. Dewa Palu, ku dengar kau gila dan ingin membunuh kita semua. Aku akan menemuimu hari ini. Seorang pria kekar dengan palu emas raksasa berdiri di atas reruntuhan kota Senting dan berteriak. Ada dewa bergelar lain, sepertinya dia datang setelah yang terakhir dengan palu. Aku tidak tahu apa hasilnya kali ini. Banyak orang penasaran dan menantikannya. Dewa Palu tidak membiarkan orang menunggu terlalu lama, dan segera muncul di langit kota Senting. Ia melirik palu emas di tangan King Kong, dan mendengus, seseorang benar-benar datang untuk mati. Orang lain memanggilmu Palu Dewa, tapi akulah Palu King Kong. Mari kita lihat apakah itu palumu atau paluku, kata King Kong. Dewa Palu berkata, karena kau ingin mati, maka aku akan menyempurnakanmu. Kata Dewa Palu, sebuah palu di masa lalu, palu itu memiliki kekuatan supernatural, kekuatannya sangat menakjubkan. King Kong juga mengayunkan palunya, lihatlah, inilah kekuatan tipe yang ganas. Palu King Kong dan palu God Hammer bertabrakan, kekuatan kedua palu itu sangat menakjubkan, reruntuhan pengadilan ilahi terguncang berkeping-keping. Palu King Kong terbang terbalik di bawah pukulan palu. Retakan muncul di bagian atas palu berlian, yang tidak dapat dibandingkan dengan palu God Hammer. King Kong terkejut, dia tidak menyangka bahwa palu God Hammer begitu kuat. Sekali lagi, tidak ada palu. Wajah King Kong berubah sangat. Dia mengayunkan palu yang retak dan menghancurkannya ke arah palu. Bang, ini tabrakan besar lainnya, tetapi kali ini palu King Kong terbelah. Palu God Hammer begitu kuat sehingga langsung membombardir King Kong. King Kong meraung, mencoba menggunakan kekuatannya untuk melawan. Kekuatan King Kong sangat kuat. Tinjunya seperti dua palu, yang bertabrakan dengan palu God Hammer. Namun, tinjunya tidak sekuat palu, dan mereka meledak dalam sekejap. King Kong menjerit, dan wajahnya menjadi ganas. Ia segera menyadari bahwa ia telah menyinggung pelat besi, dan seketika ia terpikir untuk kembali. Bagaimana mungkin palu itu bisa membuatnya lolos? Palu dari palu dewa itu menghantam lagi, dan ia sama sekali tidak memberi King Kong kesempatan. Wajah King Kong berubah drastis, dan tubuhnya dengan cepat menghindar, tetapi ia tidak bisa lolos sama sekali. Simpul palu dari palu dewa itu mengenai tubuh King Kong yang kuat, dan tubuh King Kong langsung terkena palu. Tubuh King Kong hancur berkeping-keping, dan kepalanya hancur oleh palu itu. Di mata orang luar, ia mudah diserang. Setelah membunuh Vajra, palu itu segera menghilang, dan kemudian tiba di pintu masuk alam surga 4 Brahma. Menghadap pintu masuk alam surga 4 Brahma, ia berkata, orang lain yang tak berdaya telah mati. Siapapun yang ingin mencoba, silakan datang ke sini, agar aku tidak mendatangi kalian lagi.
Kata-kata Palu itu bergema di alam surga empat Brahma. Banyak dewa di empat kerajaan surgawi Brahma terkejut. Ini sungguh arogan. Namun, mereka harus mengakui bahwa kekuatan Palu itu sungguh luar biasa mengerikan. Setelah Chen Changlun datang ke empat kerajaan surgawi Brahma, semuanya berjalan lancar. Ia juga mendengar kata-kata Palu Dewa dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Seorang lelaki tua di depannya berkata, sifat Palu Dewa seharusnya masih begitu mendominasi dan mudah tersinggung. Kau tidak boleh mudah tersinggung. Lelaki tua itu tertawa. Chen Changlun berkata, ada berapa banyak dari kita di empat alam Brahma? Tidak banyak. Banyak orang tahu bahwa kau telah memasuki samsara, dan mereka terguncang. Kemudian, dengan beberapa kebijakan istimewa yang diberikan oleh Dewa Takdir, banyak orang langsung memberontak, dan Palu Dewa juga membunuh banyak pengkhianat. Namun, hati orang-orang tidak ada di sana, apapun yang terjadi, itu sia-sia. Orang tua itu menghela napas. Chen Changlun berkata, jika kau pergi mengumpulkan mereka yang masih ada di sana, kita harus mengubah situasi empat alam Brahma. Sekarang, hanya dengan menaklukkan selangkah demi selangkah, kita akhirnya dapat bersaing dengan takdir. Orang tua itu mengangguk dan berkata, ya, aku yakin mereka akan sangat senang mengetahui bahwa kau telah kembali, dan pasti akan bersedia untuk keluar. Kemudian, pada periode waktu berikutnya, ada beberapa dewa yang datang ke Tanah Suci dari empat alam Brahma, tetapi semuanya dibunuh oleh Palu Dewa. Para dewa gelar kini terbunuh satu persatu, dan banyak orang cukup beruntung untuk menjadi dewa gelar sebelum daftar gelar itu berakhir, sehingga tak seorang pun bersedia mempertaruhkan nyawa mereka. Dalam sekejap mata, setelah setengah tahun, segala sesuatu di Tanah Suci menjadi damai, dan tak ada dewa yang berteriak. Semua orang di Tanah Suci menjalani kehidupan yang sangat bebas dan tenang. Di pulau itu, tiba-tiba udara dingin membumbung tinggi. Hampir seluruh pulau diselimuti udara dingin, yang mengejutkan semua orang dan terasa seperti darah akan membeku. Apakah ini kekuatan Dewa Es? Jika kita bertarung melawan Dewa Es, kita takkan sanggup menahan dinginnya. Di pulau itu, beberapa ahli dewa tingkat 8 semuanya berkata demikian. Ye Chen merasakan dinginnya, dan hatinya gembira. Piao Yue akhirnya benar-benar terbangun di lapisan pertama. Di sebuah rumah yang tertutup es di pulau itu, Liu Piao Yue, rambut birunya berkibar, udara dingin terus-menerus keluar dari seluruh tubuhnya, menjadikan kamarnya sebagai pusatnya. Udara dingin berdifusi keluar pada saat yang sama, es juga menyebar. Jika terus seperti ini, apakah pulau ini akan membeku? Will Knight berkata dengan terkejut. Dia seharusnya punya gelar, kata Yun Nisang. Will Knight, masalah kita belum terpecahkan, jangan pedulikan orang lain, kata Lin Luo. Knight menatap Lin Luo dan berkata, ayo bertarung. Duel dan duel, jangan pikir kalau kau bisa membunuh jenderal, aku akan takut padamu, kata Lin Luo, siap bertarung. Malam itu tak ragu-ragu mempersiapkan diri untuk pertempuran, pertarungan keduanya menjadi pemicu yang menegangkan. Bagaimana menurutmu tentangku? Sebagai objek, siapa di antara kalian yang menang adalah harta rampasan milik siapa? Awan Nisang marah pada malam itu dan Lin Luo. Lin Luo dan Jiang Ye tertegun sejenak, lalu langsung berkata, bukan begitu, Nisang, apa kau tidak tahu apa yang kupikirkan tentangmu? Sejak pertama kali melihatnya, aku tak bisa melepaskan diri. Aku memikirkan kelasmu setiap hari, dan aku ingin bertemu denganmu lebih sering dan tinggal lebih lama. Aku tumbuh bersama Nisang sejak kecil. Bisakah kau membandingkan perasaanku dengannya? Jangan berlebihan, Lin Luo berkata dengan percaya diri. Malam itu bergumam, tumbuh bersama itu hebat. Tumbuh bersamamu, semakin banyak orang yang datang. Apakah kau tumbuh bersama orang-orang yang ingin menyukaimu? Kau tidak bisa membandingkanku dengan Nisang. Lin Luo penuh dengan superioritas. Kuncinya adalah siapa yang tidak menyukainya. Jika Nisang tidak menyukaimu, bahkan jika kau adalah kekasih masa kecilmu, apa yang bisa kau lakukan? Lin Luo menatap Yun Nisang lalu berkata, Nisang, kau bahagia hari ini. Siapa yang kau pilih? Malam itu juga menatap Yun Nisang dengan penuh harap. Yun Nisang tampak muram dan berkata, aku tidak memilih siapapun. Suami seorang pria begitu terjerat dalam masalah seperti ini. Buang-buang waktu saja, bagaimana mungkin aku menyukai pria seperti itu? Lin Luo dan sang jenderal tertegun sejenak, lalu keduanya tersipu. Yun Nisang mendengus dan langsung pergi. Lin Luo dan Yun Nisang berdiri di tempat, menatap Yun Nisang yang pergi, lalu saling berpandangan. Mereka berdua mendengus, lalu menoleh. Kaulah yang membuat Yun Nisang marah dan mempermalukanku di depan Yun Nisang. Lin Luo mengeluh, aku tidak menyalahkanmu, tapi kau yang menyalahkanku. Will berkata dengan nada tidak puas. Baiklah, mulai sekarang, kita akan lebih baik dari siapapun. Setahun kemudian, jika yang kalah-kalah, dia akan berinisiatif untuk menjauh dari Yun Nisang. Berani bertaruh? Tanya Lin Luo. Beraninya kau? Setahun kemudian, kaulah yang pasti kalah. Kata Will Knight dengan sangat percaya diri. Sepatah kata dari seorang pria sejati. Tidak ada jalan untuk kembali. Mereka bertepuk tangan untuk bersumpah. Es di pulau itu semakin banyak. Semakin dekat Anda dengan Liu Piao Yue, semakin Anda merasa seperti memasuki kota es. Dingin yang menyengat membuat banyak orang tidak tahan, hanya pulau prinsip yang bisa menghindarinya, ke laut.
Napas Liu Piaoyue membubung tinggi, dinginnya bergulung, dan ada banyak fenomena aneh di belakangnya. Pada saat ini, pedang roh es itu tampak terbangun, dan terus-menerus mengeluarkan suara pedang. Mata Liu Piaoyue terbuka. Saat ini, matanya bukan mata Liu Piaoyue yang biasa. Tatapan seperti ini terkesan sedikit arogan dan dingin, seperti tatapan seorang pria yang kuat. Jika Ye Chen ada di sini, ia tak akan bisa melihat Liu Piaoyue dengan jelas. Entahlah, ini istrinya. Kondisi mental Liu Piaoyue semakin maju pesat. Tiba-tiba, ia mencapai puncak alam dewa tingkat ke-9. Ia begitu marah hingga dipenuhi dengan penglihatan dan keajaiban. Reinkarnasi dewa es sungguh luar biasa. Kekuatan seperti itu berada di luar jangkauan kita. Lin Jianwen merasakan hawa dingin yang kuat dan berseru. Dengan kekuatan sekuat itu, selama tak ada dewa bergelar, aku yakin tak seorang pun akan menjadi lawannya di tanah suci dan surga, kata Long Zhu. Lin Jianwen mengangguk dan sama sekali tidak meragukannya. Setelah beberapa saat, Liu Piaoyue meredakan hawa dinginnya, es perlahan mencair, dan pulau kembali normal. Liu Piaoyue, yang berhasil mencapai puncak tahta tingkat ke-9, tidak muncul. Ia masih menyendiri. Puncak tingkat ke-9 bukanlah akhir baginya, melainkan awal baginya. Salju telah mencapai puncak dewa tingkat ke-9, tetapi aku belum bergerak. Sungguh, ruang latihan Ye Chen sendiri menyunggingkan senyum getir. Ia adalah reinkarnasi dari dewa tertinggi. Kitab suci apa yang lebih kuat daripada formula tertinggi di tanah suci dan surga? Hati Ye Chen terus-menerus mendesak kemajuannya sendiri, harus membiarkan dirinya dalam waktu sesingkat mungkin untuk naik ke puncak tingkat ke-9. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari yang luar biasa di pulau itu, hembusan napas yang kuat langsung ke langit, seluruh pulau berguncang hebat. Pada saat yang sama, di luar formasi di sekitar pulau, terdapat banyak hewan laut berkumpul, seolah-olah mereka sedang memberi penghormatan kepada pulau itu. Di pulau itu, ada penglihatan, banyak gambaran samar dan menakutkan muncul, yang membuat darah semua orang bergetar. Ada semacam tekanan teror yang tak terlukiskan pada mereka. Apa yang terjadi? Lin Jianwen terkejut. Ini adalah terobosan Ye Chen. Dia telah menembus tahta dewa tingkat ke-9, tetapi meskipun begitu, mustahil untuk mengalami pemandangan yang begitu mengerikan. Burung itu ketakutan. Pemandangan ini lebih menakutkan daripada adegan terobosan reinkarnasi dewa es. Apakah Ye Chen memiliki pengalaman hidup yang luar biasa? Dewa Zuge tahu jalannya. Dewa 9 langkah di pulau itu benar-benar terkejut. Melihat pemandangan samar di langit, keringat di dahiku menetes. Di laut, hewan laut mengaum, seluruh pemandangan itu mengejutkan dan luar biasa. Pada saat ini, dalam benak Ye Chen, gambar-gambar muncul satu persatu, dan gambar-gambar ini menjadi jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Ia melihat seorang pria parubaya berjalan ke dalam samsara, lalu gambar itu melompat. Itu adalah orang yang berbeda yang muncul, yang mewakili kehidupan demi kehidupan. Dalam proses ini, pembuluh darah di tubuh Ye Chen pecah sepenuhnya. Ledakan besar ini adalah ledakan besar yang nyata dan juga titik awal baginya. Kekuatannya meningkat pesat, dan ia memiliki kekuatan teror yang tak terbayangkan. Selain itu, dalam benaknya, ia secara otomatis memperoleh keilahian yang kuat, yang merupakan metode dewa tertinggi, yang muncul secara otomatis setelah kebangkitan pertama. Kali ini, Ye Chen memiliki pemahaman tertentu tentang dewa tertinggi, dan pada saat yang sama merasakan kekuatan dewa tertinggi. Mampu menjadi penguasa tertinggi dunia ilahi benar-benar merupakan keberadaan yang menakutkan. Setiap tindakan dapat menghancurkan alam semesta. Setelah napas Ye Chen mencapai puncak tingkat ke-9, alamnya tidak terus meningkat, tetapi kokoh di puncak tingkat ke-9. Pada saat ini, pecahan-pecahan daftar dewa, tungku pemurnian, diagram 8 palsu, baju zirah pelindung, dan kantong dewa langit dan bumi semuanya terbang keluar dari tubuh Ye Chen, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mereka tampaknya menggunakan napas kebangkitan Ye Chen untuk membantu pemulihan diri. Api tungku alkimia tiba-tiba menaikkan suhu seluruh pulau ratusan kali lipat. Banyak bangunan di pulau itu meleleh. Semua orang di pulau itu sangat terkejut. Mereka segera mundur dari pulau, menjauh dari pulau itu. Di wilayah laut di sekitar pulau, air laut mendidih. Rune pada tungku alkimia juga sedang dipulihkan. Sungguh luar biasa. Hal yang sama terjadi pada Husenjia, diagram 8 palsu, dan kantong dewa langit dan bumi. Mereka semua memulihkan diri dengan bantuan kekuatan kebangkitan Ye Chen. Pecahan-pecahan daftar dewa juga memancarkan cahaya, seolah-olah mereka telah memiliki kehendak mereka sendiri. Kehendak ini adalah kehendak yang sangat jelas, yang merupakan roh dari daftar dewa. Namun, roh semacam ini telah hancur, bukan roh yang utuh. Ada jiwa yang hancur di setiap bagian daftar dewa. Setiap jiwa dapat dianggap sebagai individu, tetapi dapat diintegrasikan. Potensi yang diciptakan oleh terobosan Ye Chen belum pernah terlihat oleh siapapun. Ini luar biasa, Ye Chen adalah satu-satunya di pulau itu. Sisanya hanya bisa melarikan diri sementara di laut. Ye Chen segera mengambil kembali tungku untuk mencegah seluruh pulau meleleh. Setelah beberapa saat, beberapa artefak stabil, napas Ye Chen juga berangsur-angsur stabil, perlahan-lahan naik. Setelah napas Ye Chen stabil, tungku alkimia,
diagram 8 diagram Tai Chi, dan baju zirah pelindung dewa masih tergantung di depannya. Ye Chen menatap ketiga artefak itu dengan cemas. Ia sudah bisa merasakan apa yang akan dilakukan ketiga artefak itu. Dewa tertinggi, kami harus pergi sekarang, dan meninggalkan kantong surga dan bumi milik dewa untuk membantu Anda. Pikiran Ye Chen tiba-tiba mendengar sebuah suara. Ye Chen sangat terkejut. Ia melihat cahaya tungku, seolah-olah itu adalah suara tungku. Kami merasakan pedang dan palu. Mereka terjebak sekarang. Kami harus menyelamatkan mereka. Baju zirah itu juga bersinar, dan terdengar suara. Ini pertama kalinya Ye Chen mendengar beberapa artefak berbicara. Setelah cemas sesaat, Ye Chen segera tenang. Sekarang setelah ia terbangun, artefak yang berhubungan dengannya secara alami akan pulih lebih cepat, jadi tidak akan ada lagi kejutan. Hati-hati, Ye Chen tidak meminta untuk tinggal. Jaga dewa tertinggi. Beberapa artefak berkelap-kelip, lalu menghilang di hadapan Ye Chen, berubah menjadi 3 Liu Guan, dan menghilang di cakrawala. Banyak orang di wilayah laut melihat 3 Liu Guan menghilang dari pulau. Mereka terkejut dan tidak tahu apa itu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, lalu menyentuh kantong langit dan bumi dewa, dan berkata, apakah kau sadar sekarang? Ya, kantong langit dan bumi dewa menjawab. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sampai sekarang, aku tahu bahwa ruangmu luas, dan kau dapat memasang antarmuka seperti yang diharapkan. Dewa tertinggi, inilah yang kau butuhkan. Suara kantong langit dan bumi dewa terdengar, dan kemudian sebuah gulungan terbang keluar darinya. Ye Chen mengambil gulungan kuno itu dan bertanya, apa ini? Ini adalah teks yang kau butuhkan untuk tahap kedua. Roh kantong langit dan bumi berkata, apakah kitab suci kebangkitan kedua milikku ada padamu? Ye Chen sedikit terkejut. Ya, kau yang menyerahkannya padaku. Semuanya ada dalam kendali dan harapanmu. Kata roh langit dan bumi. Ye Chen benar-benar sedikit tak percaya. Bagaimana mungkin dewa tertinggi mengetahui segalanya sekarang? Apakah dewa tertinggi telah melihat segalanya sejak saat itu? Jika demikian, dewa tertinggi begitu mengerikan sehingga tidak ada yang bisa disembunyikan dari matanya. Apakah tindakan takdir dan yang lainnya telah diketahui oleh dewa tertinggi sejak lama? Hanya saja dewa tertinggi sama sekali tidak mempedulikannya. Meskipun dewa takdir kuat, di hadapan dewa tertinggi, dewa takdir begitu lemah sehingga ia dapat mengambil nyawa dewa tertinggi dengan satu tangan. Ye Chen membuka gulungan kuno itu dengan cemas, yang di atasnya tertulis beberapa kata besar Tianyi Jue. Kemudian, semua rune pada gulungan itu terbang ke dalam pikiran Ye Chen. Kitab suci ini mulai bekerja di pikiran Ye Chen dan menyatu ke dalam tubuhnya. Ye Chen menutup matanya dan merasakan semua kitab suci. Ia memiliki pemahaman umum dalam benaknya. Terlebih lagi, setelah Tianyi Jue memasuki pikiran Ye Chen, seni ilahi lain yang sesuai dengan Tianyi Jue juga muncul. Ketika Ye Chen terbangun, ia membangkitkan semacam keilahian, yang disebut langit runtuh. Dari namanya, kita dapat melihat bahwa kekuatan keilahian semacam ini dapat membuat dunia runtuh. Seni ilahi yang berasal dari Tianyi Jue disebut mantra langit. Ini adalah teknik yang sangat mengerikan. Jika Anda menggunakan teknik ini, Anda akan dihukum langsung oleh langit dan bumi, seperti dikutuk. Anda tidak akan pernah mati. Ye Chen juga terkejut ketika mengetahui efek dan kekuatan teknik ini. Apakah teknik seperti itu terlalu berlebihan? Sekali digunakan pada seseorang, itu hanya nasib buruk. Ye Chen memulihkan pikirannya. Pada saat ini, ia melihat bahwa seluruh pulau telah berubah. Banyak rumah hanya tersisa setengahnya, dan sisanya meleleh oleh api. Setelah Lin Jianwen kembali ke pulau, beberapa di antaranya benar-benar wuyu. Yah, tidak damai untuk memiliki es dan api untuk sementara waktu. Malam itu menatap Ye Chen dan memutar bola matanya yang putih. Ye Chen berkata sambil tersenyum, salahkan aku. Liu Piaoyue menghampiri Ye Chen dan bertanya, apakah kamu sudah bangun? Ye Chen mengangguk dan berkata, kita telah memasuki tahap pertama kebangkitan. Apa rencanamu sekarang? Tanya Liu. Ye Chen melirik Liu Piaoyue, lalu sepertinya tahu rencana Liu Piaoyue, dan berkata sambil tersenyum, pergi ke Empat Brahma untuk berjalan-jalan. Liu Piaoyue tersenyum dan berkata, kita bisa berjalan-jalan. Tidak ada tempat bagi kita untuk berkembang di alam suci. Kita bisa memasuki tahap pencerahan kedua hingga mencapai surga Brahma keempat. Kalau begitu, mari kita pergi ke surga Brahma keempat. Ye Chen mengangguk. Setelah beberapa hari, mereka meninggalkan pulau itu. Ketika mereka pergi, tidak ada yang memberitahu kemana mereka pergi, dan tidak ada yang tahu bahwa mereka telah pergi ke surga Brahma keempat. Alam surgawi Sansekerta berbeda dengan alam suci. Alam surgawi Sansekerta keempat terutama disebut dewa, dan dewa tingkat ke-9 berada di alam surgawi Vatikan keempat, yang merupakan sampah dan merupakan eksistensi seperti budak. Sebagian besar dari 4 dewa Sansekerta baru saja dinobatkan sebagai dewa. Oleh karena itu, di antara 4 dewa Sansekerta, merekalah yang paling lemah. Hanya mereka yang dapat mengalahkan gelar Dewa Surga Tanpa Warna yang memenuhi syarat untuk memasuki surga tanpa warna dan menikmati perlakuan berbeda di surga tanpa warna. Namun, jika 9 dewa tingkatan dari surga Brahma keempat tidak dianugerahi gelar dewa, mustahil untuk melawan dewa bergelar. Kesenjangan di antara mereka tidak sedikit.
Alasan mengapa Dewa Bergelar begitu kuat adalah karena Dewa Bergelar telah menerima berkah dari daftar gelar, yang merupakan kekuatan tak terlihat. Kekuatan tak terlihat semacam itu hanya dapat dirasakan oleh Dewa Bergelar, karena pada masa ramalan, langit dan bumi akan memberi mereka kekuatan semacam itu. Di dalam tubuh, mustahil bagi dewa tingkatan ke-9 untuk memiliki dan merasakan. Ye Chen dan Liu Piaoyue datang ke 4 alam surgawi Brahma, yang tidak seluas alam suci. Karena jumlah dewa di 4 alam surgawi Brahma tidak sebanyak di Tanah Suci, wilayah yang dibutuhkan tidak begitu besar. Semua kota di 4 kerajaan surgawi Brahma berjumlah 9. Di dalam 9 kota tersebut, setiap kota memiliki keluarga dewa bergelar yang kuat, yang pada dasarnya mengendalikan seluruh 4 kerajaan surgawi Brahma. Mereka yang sebelumnya telah memasuki Tanah Suci dan surga hampir semuanya berasal dari keluarga besar, karena 9 keluarga masih dapat berdiri teguh karena telah berlindung kepada Dewa Takdir. Mereka berkata terus terang, itu adalah tangan Dewa Takdir di alam surga 4 Brahma, untuk melakukan apa yang Dewa Takdir inginkan di alam surga 4 Brahma. Dalam kegelapan alam surga 4 Sansekerta, masih banyak dewa gelar, yang bukan milik 9 keluarga, juga bukan milik Dewa Takdir. Mereka adalah peninggalan Dewa Samsara di alam surga 4 Brahma. Setelah Dewa Samsara memasuki dunia Samsara, banyak dewa gelar dikepung dan dibunuh oleh keluarga 9 dewa gelar agung. Yang tewas, yang melarikan diri, yang terluka, dan lainnya memberontak secara langsung, lalu berbalik kepada Dewa Takdir dan menjadi kaki tangan keluarga 9 dewa gelar. Dapat dikatakan bahwa seluruh 4 alam surgawi Brahma dikendalikan oleh Dewa Takdir, sama seperti alam suci sebelumnya. Ye Chen dan Liu Piaoyue tiba di kota surgawi 4 kerajaan surgawi Brahma. Ini adalah basis dari 9 keluarga gelar agung. Dengan kota surgawi sebagai pusatnya, wilayah seluas 90.000 mil akan menjadi wilayah Dewa Surgawi. Kota surgawi ini tidak terlalu besar. Kota ini pasti jauh lebih kecil di Tanah Suci. Dan orang-orang di jalan tidak terlalu banyak, dibandingkan dengan kota suci, udaranya sangat dingin. Kekuatan orang-orang yang berkeliaran di jalan setidaknya berada di tahap awal Dewa Surgawi tingkat 9. Para Dewa Surgawi tingkat 8 tidak berani berjalan di jalan seperti ini. Di surga Sansekerta keempat, bahkan Dewa tingkat ke-9 pun sangat berhati-hati, karena mereka mungkin menyinggung kekuatan tertentu secara sembarangan, dan kemudian mereka akan dihancurkan sepenuhnya. Dewa tingkat ke-9 berada di surga Vatikan keempat. Ia juga seekor semut pengganggu yang dapat dibunuh sesuka hati. Hal ini tidak layak disebut, dan tidak ada yang akan peduli dengan hidup dan mati Dewa tingkat ke-9. Dan orang-orang yang tinggal di sini juga terbiasa dengan kehidupan seperti ini, hampir setiap hari orang mati. Jika ingin hidup lebih aman di sini, pilihlah untuk menjadi pengikut Dewa Bergelar dan dilindungi oleh Dewa Bergelar. Lagi pula, memukul anjing tergantung pada pemiliknya. Ye Chen dan Liu Piaoyue berjalan di jalan, memandangi jalanan yang agak dingin, keduanya tidak terbiasa. Ayo cari tempat tinggal dan pelajari situasi 4 alam surgawi Brahma, kata Ye Chen. Liu Piaoyue mengangguk, dan mereka mencari penginapan di jalan. Di seberang mereka, datanglah sebuah tim. Di tengah-tengah tim, terdapat sebuah tandu dengan 16 lift. Tandu besar itu benar-benar besar, seperti rumah. Sangat mewah. Tandu itu ditutupi tirai kasa, dan siapapun yang duduk di dalamnya dapat melihat dengan jelas. Di tandu itu duduk seorang pemuda dan 4 wanita cantik nan anggun. Dan ukuran tim ini sungguh menakjubkan. Semua master tingkat ke-9 sedang mengangkat tandu, dan ada hampir 20 dewa tingkat ke-9 di dekatnya. Di antara mereka, terdapat 9 orang kuat di puncak 9 tingkat. Dengan cara ini, penguasa bisa menjadi penguasa. Namun, di sini, mereka hanyalah para pelayan yang membawa tandu dan para pengikut pemuda. Orang-orang di jalan melihat pemandangan ini, tak heran. Mereka semua bergerak menghindar, minggir dengan hormat, tak berani mendongak, bahkan tak berani berkata sepatah kata pun. Baru setelah rombongan itu pergi jauh, mereka berani mendongak dan pergi sendiri. Ye Chen dan Liu Piaoyue juga melihat kedatangan rombongan ini. Mereka semua tahu bahwa pria yang berani membuat heboh di kota Bufan pastilah putra dari keluarga dewa yang luar biasa. Ye Chen dan Liu Xiaoxue menyuruh orang-orang berdiri di pinggir jalan, tetapi mereka tidak menundukkan kepala, melainkan menatap anak-anak muda di tandu. Ketika tandu itu melewati Ye Chen dan Liu Piaoyue, pemuda yang sedang asyik di tandu itu tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Chen dan Liu Piaoyue, alisnya berkerut, menunjukkan ketidakpuasannya. Kemudian, tatapan pemuda itu tertuju pada tubuh Liu Piaoyue, menatap rambut biru Liu Piaoyue yang sangat seksi dan menawan. Ia langsung tertarik dan menunjukkan sedikit nafsu di matanya. Berhenti, pemuda itu berteriak, turun dari tandu. Terdengar teriakan, dan ke-16 orang kuat dari takhta 9 tingkat itu dengan mantap menjatuhkan tandu itu, tak berani mengguncangnya. Ada yang bisa kubantu, Tuan Muda? Seorang pria kuat di puncak takhta 9 tingkat segera menghampiri tandu dan bertanya dengan hormat. Bawakan kedua orang itu kepadaku. Pemuda itu menunjuk Ye Chen dan Liu Piaoyue. Pria kuat di puncak takhta 9 tingkat itu melirik dan langsung berkata, ya. Kemudian, pria kuat di puncak kuil 9 tingkat itu segera menghampiri Ye Chen dan Liu Piaoyue. Anjing itu berteriak padanya dan berkata,
Tuan muda kami menyuruh kalian pergi ke sana, dan kalian harus segera pergi. Alis Ye Chen dan Liu Piaoyue berkerut, nada bicara Ye Chen acuh tak acuh, aku tidak kenal dia. Anda bahkan tidak kenal tuan muda kami. Sepertinya Anda baru pertama kali ke sini. Jika Anda tidak mengenalnya, saya akan memberitahu Anda hari ini. Pria kuat di puncak tahta Dewa 9 tingkat itu bersenandung dan menepuk Ye Chen dengan satu tangan. Begitu mata Ye Chen tenggelam, hawa dingin tiba-tiba muncul. Ia pun menamparnya, dan menghantam salah satu dewa teratas dari 9 tingkatan. Sebuah kekuatan ilahi yang dahsyat meledak ke udara, dan salah satu dewa teratas dari 9 tingkatan itu terlempar keluar.